Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah Ilmu Pemulihan Ternak. Apa kabar semuanya? Senang bisa bertemu Anda lagi meskipun perkuliahan kita kali ini harus menggunakan cara yang agak berbeda dari biasanya. Meskipun demikian, mari kita tetap bersemangat untuk mempelajari hal baru, dan kita harus membangkitkan motivasi dalam diri kita bahwa semua hal yang kita pelajari pasti ada manfaatnya suatu hari kelak. Jadi jangan belajar hanya demi mengejar nilai atau mengejar cepat menjadi sarjana belaka. Saya akan menemani Anda mempelajari materi ilmu pemulihan ternak untuk 4 kali pertemuan. Materi yang saya bawakan akan saya bagi menjadi beberapa video agar durasi untuk setiap video tidak terlalu panjang, karena akan melelahkan Anda yang malah membuat tujuan pembelajaran tidak tercapai. Seluruh video yang saya sudah siapkan harus Anda pelajari sebelum hari perkuliahannya, sehingga pada saat hari perkuliahan sesuai jadwal, kita tinggal berdiskusi mengenai hasil bacaan Anda, hasil telaah Anda, atau kita bisa melakukan kuis-kuis kecil untuk mentes kemampuan Anda belajar mandiri dan belajar kolaboratif. Untuk kesempatan ini, saya akan menemani Anda mempelajari materi yang cukup penting dalam ilmu pemulihan ternak, yaitu sifat kualitatif, sifat kuantitatif, kemudian hubungan antara faktor genetik, lingkungan, dan interaksi antara genetik dan lingkungan, serta poin yang cukup penting saat Anda menseleksi ternak, yaitu pemahaman tentang pendugaan parameter genetik. Ada 3 jenis parameter genetik, yaitu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Sebelum memulai materi inti yang akan saya sampaikan, saya ingin mengingatkan Anda tentang keberadaan ilmu breeding dan atau ilmu pemulihan ternak dalam konteks kegiatan suatu peternakan. Pada usaha peternakan ada 3 hal penting yang digambarkan dalam bentuk segitiga untuk memperoleh tujuan, yaitu menghasilkan produktivitas ternak yang tinggi. Segitiga tersebut dibangun oleh dasar breeding atau pemulihan, kemudian feeding atau pakan, dan manajemen atau pengelolaan, di mana ketiganya mempunyai peranan yang sama besarnya. Baik sisi feeding, breeding, maupun manajemen, semuanya memiliki cara masing-masing untuk mencapai satu tujuan, yaitu mencapai produktivitas ternak yang tinggi. Khusus untuk poin breeding, tujuan tersebut dicapai melalui usaha peningkatan mutu genetik. Peningkatan mutu genetik ternak dilakukan melalui 2 cara, yaitu sistem seleksi dan sistem perkawinan. Namun sebelum Anda melakukan seleksi, Anda harus pahami dan tentukan sifat ternak yang bernilai ekonomis tinggi. Pada saat Anda menseleksi, berarti Anda harus memiliki pengetahuan untuk menentukan ternak mana yang dianggap baik untuk dipertahankan dalam populasi, dan ternak mana yang dianggap tidak baik sehingga harus dikeluarkan dari populasi. Lebih detailnya tentang seleksi akan dibahas khusus oleh tim dosen pengampu lainnya. Tadi disampaikan bahwa untuk menghasilkan produktivitas ternak yang tinggi melalui sisi breeding, caranya adalah dengan meningkatkan mutu genetik. Sekarang pertanyaannya adalah, sepenting apakah mutu genetik seekor ternak harus ditingkatkan? Apa hubungannya genetik ternak dengan penampilan seekor ternak? Jawaban mudahnya adalah genetik sangat mempengaruhi penampilan atau performance atau produksi ternak. Bila genetik seekor ternak baik, maka ternak tersebut pasti memiliki performance atau penampilan atau bisa dalam bentuk produksi yang baik. Sebaliknya, bila genetik seekor ternak buruk, maka akan terlihat dalam bentuk penampilan yang kurang baik atau produksi ternak yang rendah. Harap diingat, genetik tidak bisa dilihat oleh mata telanjang, tapi efek dari genetik tercermin pada performa suatu individu. Ayo kita mengingat kembali materi kuliah genetika tentang genotip. Apakah yang disebut genotip? Masih ingat? Oke, genotip adalah susunan genetik dari individu yang diperoleh dari penurunnya atau tetuanya. Atau ada pemahaman lain, genotip adalah sifat dasar yang tidak tampak
dan keberadaannya bersifat tetap pada suatu individu. Artinya, genotip tidak berubah karena pengaruh lingkungan. Anda sudah pahami bahwa genotip tidak tampak oleh mata telanjang. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana cara kita menduga genotip suatu sifat pada seekor ternak? Apakah ternak sapi perah A misalnya memiliki genotip yang baik untuk sifat produksi susunya? Cara yang bisa kita lakukan untuk menduga apakah seekor ternak memiliki genotip yang baik atau buruk adalah dengan cara mengobservasi fenotip dari seekor ternak tersebut. Fenotip, ingat, bisa berarti performance atau penampilan atau produksi yang dihasilkan oleh ternak. Sekarang masalahnya, apakah hanya fenotip dari ternak pemilik genotip tersebut saja yang bisa diobservasi? Ternyata kita bisa menduga genotip seekor ternak dengan mengobservasi melalui fenotip dari ternaknya yang bersangkutan. Jadi menduga fenotip dari genotip, menduga genotip ternak dari fenotip ternak yang bersangkutan, atau kita menduga melalui fenotip penurunnya atau tetuanya, misalnya bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, dan lain-lain. Atau kita menduga genotip seekor ternak melalui fenotip keturunannya, misalnya anaknya, fenotip cucunya, dan lain-lain. Atau bisa juga melalui fenotip dari saudara sepupunya atau dari saudara kandungnya. Itu juga bisa dilakukan. Cara seperti yang saya terangkan tersebut adalah menggunakan bidang keilmuan genetika kuantitatif. Usaha untuk menduga genotip sekarang bisa juga dengan cara melihat langsung DNA seekor ternak melalui keilmuan genetika molekuler. Apakah hanya faktor genetik saja yang berpengaruh pada performance atau produksi seekor ternak? Jawabnya tidak, karena ada faktor lingkungan yang juga berpengaruh pada performance atau produksi. Dalam ilmu pemuliaan, hubungan antara faktor genetik, lingkungan, dan performance tercermin dalam satu rumus yang kita sebut rumus P sama dengan G ditambah L. Harap rumus ini dipahami maknanya. Sangat mudah menghafal rumus itu. Tapi pembahasan yang hanya dengan berbekal rumus yang singkat ini bisa jadi sangat meluas. Apa yang bisa dibahas dari rumus itulah yang harus Anda kuasai pada materi kuliah ilmu pemuliaan ternak, apalagi bila Anda ingin menjadi seorang peternak. Pada prinsipnya, aplikasi dari rumus ini bisa menghasilkan 4 kemungkinan kondisi. Yang pertama adalah bila seekor ternak memiliki kemampuan genetik yang baik, kemudian dipelihara pada lingkungan yang baik, tentu ternak akan memperlihatkan performance yang baik secara maksimal. Kemungkinan yang kedua adalah bila ternak memiliki genetik yang baik, tapi ditempatkan pada lingkungan yang kurang baik, maka penampilannya tidak akan maksimal. Karena ada hal atau kondisi yang membuat gen-gen yang sebenarnya baik menjadi tidak dapat mengekspresikan kemampuannya secara maksimal. Sebagai contoh, seekor induk sapi perah yang memiliki gen untuk sifat produksi susu yang baik, artinya dia dilahirkan dari tetua jantan atau induk betina yang memiliki gen baik, tapi induk tersebut kurang diberi pakan yang baik, atau kebetulan saat itu sedang musim kemarau, jadi pakan yang baik susah, atau kena penyakit mastitis, atau suhu lingkungannya terlalu panas. Kondisi lingkungan tempat induk itu hidup kurang baik, bukan? Nah, tentunya performance berupa produksi susu yang akan dihasilkan oleh induk tersebut sudah bisa Anda bayangkan. Sekarang bila ternak yang memiliki genetik yang kurang baik, tapi dipelihara pada lingkungan yang baik, apa yang terjadi? Coba Anda pikirkan. Apakah ternak tersebut dapat menghasilkan atau memperlihatkan kapasitas genetiknya dalam bentuk penampilan atau produksi secara maksimal?
Apakah bisa dibandingkan dengan kondisi yang pertama? Silakan menganalisis. Sekarang kondisi yang keempat. Bila seekor ternak memiliki kualitas genetik yang kurang baik atau buruk, misalnya induk atau pejantannya juga kurang baik, lalu Anda pelihara ternak tersebut pada lingkungan yang juga kurang baik, Anda bisa bayangkan apa yang terjadi pada penampilan ternak tersebut, bukan? Nah, dari 4 kemungkinan kondisi yang terkait pada rumus P sama dengan G ditambah L, Anda bisa memutuskan apa yang harus Anda lakukan untuk menghasilkan produktivitas yang maksimum dari seekor ternak dari sudut genetik dan lingkungan. Sekarang kita kembali ke faktor genetik. Faktor genetik adalah kapasitas genetik yang bersifat tetap, bermulai dari individu tersebut dalam kandungan, artinya ditentukan sejak saat terjadinya proses fertilisasi hingga individu itu mati. Karena ditentukan sejak fertilisasi, maka disebut juga faktor direct genetik, karena genetiknya didapatkan langsung dari tetuanya. Faktor genetik dari suatu individu ditentukan juga oleh susunan gen dan kromosom yang didapat dari tetuanya. Sekarang kita pindah ke faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah semua faktor di luar tubuh individu yang dapat menentukan ekspresi gen atau bisa juga disebut ekspresi fenotip, karena gen tidak bisa dilihat langsung. Faktor lingkungan dapat berinteraksi dengan faktor genotip untuk memunculkan suatu sifat. Pernyataan ini sebenarnya adalah sama dengan makna rumus P sama dengan G tambah L. Perlu Anda ingat bahwa lingkungan ada yang bersifat alami, ada yang bersifat buatan manusia. Kemudian ada juga lingkungan yang bersifat temporer atau berubah-ubah, dan ada yang bersifat tetap atau permanen. Pemahaman tentang lingkungan yang bersifat temporer dan lingkungan yang bersifat permanen akan terpakai saat Anda mempelajari materi replikabilitas. Faktor lingkungan tidak seperti faktor genetik yang bisa diturunkan sifatnya atau kemampuannya dari tetua ke anaknya atau keturunannya. Artinya, faktor lingkungan tidak diwariskan dari tetua pada anaknya. Kondisi lingkungan yang ada pada saat tetua hidup pasti berbeda dengan lingkungan saat anaknya itu hidup. Sebagai contoh, pada individu yang sama pun, yang artinya faktor genetiknya sama, ternyata penampilan atau produksinya bisa saja berbeda karena faktor lingkungannya berbeda. Misalnya, seekor induk sapi A produksi susunya tahun 2020 dengan kondisi curah hujan seperti sekarang tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan produksinya waktu tahun 2019 yang curah hujannya misalnya lebih sedikit. Akibatnya, faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap performance. Intinya, kenapa faktor lingkungan meskipun tidak akan diturunkan pada turunannya tapi merupakan faktor penting? Karena lingkungan yang baik dan tepat diperlukan oleh individu untuk mencapai potensi genetik yang dimilikinya, atau agar potensi genetik dapat diekspresikan secara maksimal, dan hasilnya tentu akan terlihat pada performance. Yang termasuk faktor lingkungan, misalnya semua faktor selain faktor genetik, contohnya pakan, suhu, penyakit, tata laksana, kecelakaan, faktor perkandangan, dan lain-lain. Kini kita bahas tentang faktor P atau fenotip yang bisa diartikan sebagai penampilan atau performance atau bisa juga produksi ternak. Fenotip adalah karakter atau sifat beda dari suatu organisme yang dapat diukur, dapat diamati atau dapat dilihat oleh mata. Bisa juga fenotip berarti adalah produk dari gen yang diekspresikan dalam lingkungan tertentu. Pernyataan yang sama dengan rumus P sama dengan G tambah L. Atau pengertian lain dari fenotip adalah tampilan produksi yang merupakan kerjasama atau interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Kembali lagi, rumus P sama dengan G tambah L.
Pengertian lain dari fenotip juga bisa berarti kombinasi alel yang menentukan penampilan suatu individu, atau dapat berarti ekspresi dari genotip. Perlu Anda ingat bahwa fenotip dapat berubah karena pengaruh lingkungan. Sebagai contoh adalah berat badan yang termasuk fenotip, kemudian faktor pakan adalah faktor lingkungan. Bila diubah kuantitas pakan, artinya lingkungannya diubah, Anda bisa menduga apa yang terjadi dengan berat badannya. Atau tinggi badan yang merupakan fenotip. Pada saat ternaknya masih kecil, diberi pakan hingga dewasa, lalu Anda bandingkan kembali tinggi badannya saat dewasa, tentu tinggi badannya berubah. Bisa dimengerti? Itu contoh pada individu yang sama. Bagaimana dengan individu yang berbeda? Tentu mudah dipahami. Misal, ada sapi Bali yang dipelihara di padang rumput yang subur, kemudian dibandingkan dengan sapi Bali yang lain yang dipelihara di padang gembala yang tandus. Bagaimana kira-kira performansnya? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan. Sebagai gambaran dari penjelasan tadi, bisa dilihat pada gambar 2 ekor sapi yang dipelihara pada rumput yang sama dengan kualitas padang rumput yang baik, berarti faktor lingkungannya sama-sama baik. Tapi sapi tersebut berasal dari tetua yang berbeda, artinya kualitas genetiknya beda. Yang satu mungkin lebih bagus dari sapi yang lain. Tentunya Anda bisa prediksikan bagaimana fenotip dari kedua ternak sapi tersebut. Fenotip tidak akan pernah melampaui potensi maksimal dari genotipnya. Jadi yang paling ideal adalah pilihlah dan peliharalah ternak yang memiliki potensi gen yang baik, kemudian tempatkan dan pelihara pada lingkungan yang sesuai agar produksinya optimum. Dikenal bermacam-macam sifat ternak, misalnya sifat ke arah produksi atau reproductive traits. Misalnya bobot badan, produksi susu, produksi telur, dan lain-lain. Ada juga yang ke arah sifat reproduksi atau reproductive traits, misalnya fertilitas, daya tetas, litter size, conception rate, service per conception, dan lain-lain. Nanti belajar istilahnya pada mata kuliah reproduksi ya. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan sifat kuantitas atau quantity traits. Ada yang berhubungan dengan sifat kualitatif atau individual preference traits, berbentuk warna bulu, warna kulit, konformasi, dan lain-lain. Jadi sudah disampaikan bahwa fenotip adalah karakter atau sifat yang dapat diukur atau dapat dilihat. Berarti ada fenotip yang bisa diukur tapi tidak bisa dilihat. Itu disebut sifat kualitatif. Atau ada karakter yang bisa diukur sehingga memiliki satuan ukur dan disebut sifat kuantitatif. Kondisi itulah yang menjadikan faktor fenotip dapat dibedakan dalam 2 jenis sifat, yaitu sifat kuantitatif dan sifat kualitatif. Sekarang coba lihat di layar, Anda bisa melihat berbagai penampilan ternak. Kita ambil satu saja contoh ternaknya, misalnya kita ambil sapi perah. Yang mana yang sapi perah? Masih ingat mata kuliah PIP ya? Ciri-ciri sapi perah yang mana ya? Pada sapi perah misalnya, kita bisa lihat warna bulunya. Anda bisa lihat ada atau tidaknya tanduk. Tapi bisakah Anda menentukan tinggi badannya hanya dengan melihat badan sapinya dari jauh? Atau bisakah Anda menentukan jumlah produksi susunya hanya dengan melihat besar ambingnya? Atau bisakah Anda menduga berat badannya hanya dengan meraba tubuh sapinya? Nah, dari kenyataan ini, Anda dapat membedakan mana fenotip yang termasuk sifat kualitatif dan mana yang kuantitatif. Pada ayam, misalnya ayam petelur, coba Anda sebutkan apa saja yang termasuk sifat kuantitatif pada ayam petelur. Atau pada ayam tipe penyanyi, seperti ayam gagak. Apakah suara kokok
yang indah termasuk ke dalam sifat kuantitatif atau sifat kualitatif? Silakan Anda diskusikan dengan teman ya, atau bisa juga Anda mencari dari literatur. Saya ulangi lagi bahwa performance atau fenotip atau produksi dapat dibedakan dalam kelompok sifat kuantitatif yang berhubungan dengan produksi atau sifat yang bernilai ekonomis tinggi, dan sifat kualitatif yang berhubungan dengan penampilan individu. Dan performance sendiri dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik sendiri merupakan kemampuan individu yang ditentukan mulai saat pembuahan, kemudian sifatnya adalah kekal dan bisa diwariskan. Sedangkan pada faktor lingkungan yang merupakan kesempatan dari individu bersifat tidak kekal, tidak diwariskan, dan berubah-ubah tergantung dari waktu dan tempat. Poin itu yang harus Anda pahami. Ingat, paham, bukan hafal. Ya. Sudah disampaikan bahwa fenotip sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan juga beragam pengelompokannya. Yang sudah dibahas adalah lingkungan yang bersifat temporer dan permanen, atau ada lingkungan yang bersifat alami dan buatan. Sekarang ada lagi jenis lingkungan yang tidak diketahui atau tidak bisa diduga, dan ada juga lingkungan yang berefek pada ternak tapi bisa diduga. Sebagai contoh, kita tidak bisa menduga produksi ternak atau penampilan ternak pada bulan depan dihubungkan dengan kondisi cuaca atau curah hujan. Tapi kita bisa memprediksi berat badan anak kambing yang lahir dari induk yang baru pertama kali melahirkan, atau induk yang masih berumur muda, dibandingkan dengan berat anak yang dilahirkan dari induk yang sudah berkali-kali melahirkan atau umurnya sudah lebih tua. Atau kita bisa memprediksi berat badan pada saat sapi berumur 1 tahun, pada anak sapi jantan dan anak sapi betina. Karena biasanya berat badan anak jantan itu lebih berat dari anak betina. Kenapa bisa demikian? Silakan jawabannya didiskusikan dengan teman, atau Anda mencari sendiri. Bisa dihubungkan dengan faktor fisiologis, faktor hormon, faktor tingkah laku, dan lain-lain. Baik, kita akhiri video ini. Silakan diulangi-ulangi lagi materi ini, kemudian baca lagi referensi tambahan dari sumber lain, dan saya berharap Anda tetap semangat belajar.